تجربة الصوت. هل صوتي مسموع؟ apakah suara dapat terdengar؟ مسموع مسموع. طيب الحمد لله. فيمكن نستطيع أن نبدأ طيب. أولا تعلمنا في هذه الليلة بجانب الانتظار الآخرين. فنستطيع أن نبدأ أولا. Kini kita bisa mulai terlebih dahulu pembelajaran kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من الفرقان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ليلتكم السعيدة. كيف حالكم أيها الأحبة؟ الحمد لله بخير. بخير. طيب، الحمد الحمد لله لله. في خير. الحمد لله. Asal Allah ya'tina siha wal afiyah. Insya Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kesehatan dan kebaikan afiah. Insya Allah. Wa آمين. aqulu awalan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fi hadzal fasl. Aku yang ucapkan selamat datang pada teman-teman yang sudah menyempatkan bergabung fi hadhil fursah wa fi hadhil laylah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini. Teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir di forum kita, di majelis kita, di kelas kita. Insya Allah kita akan melanjutkan nastamir madatinal bil amsi anil lugatil arabiyyah. Walhamdulillah, hadal yawm nahnu dakhalna fil yawm ats-tsalits. Kita masuk pada hari yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga, alhamdulillah, hadihi ia an-ni'am al-azimah min Allah Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama pada kesempatan yang mulia ini. Ayol ikhwah, fi hadhil fursah, fi hadhil laylah, nahnu sanata'allam madatan jadidatan, yakni tahta al-mawdu' as-sakan. Kita akan belajar materi baru dalam kesempatan kali ini dengan tema as-sakan. As-sakan. As-sakan, laisa sukun. As-sakan. As-sakan itu artinya tempat tinggal ya. Sakan, tempat tinggal. As-sakan. طيب. فيمكن نستطيع أن نبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية، ونبدأ في هذه الحصة. نحن سنبحث ونتعلم عن السكن. Kita akan belajar tentang as-sakan, tempat tinggal. ما هي السكن وماذا يتعلق بالسكن. Kira-kira kita ketika membahas tentang as-sakan ini, aspek apa saja yang kita pelajari nantinya. Awalan nahnu sanata'allam anil qiraah awalan. Kita akan belajar tentang teks bacaan terlebih dahulu. Wa ba'da dzalika nahnu sanata'allam anil mufradat wa kadzalika al asalib al asasiyah. Wa kadzalika fil akhir nahnu sanata'allam anil sarf. Kita akan belajar tentang ilmu sarf atau al-qawaid al-asasiyah fil lughat al-arabiyah, atau kaidah dasar dalam bahasa Arab. Bil amsi, bil amsi kemarin kan kita sudah belajar terkait macam-macam kata ya.
Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam kata. Kalau kata itu terbagi menjadi tiga. Al-kalimah tanqasim salasa. Awalan al-fi'al. Dan yang kedua apa? Ada isim. Kemudian yang Yes. terakhir huruf. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah kenalan dengan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyusunnya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyusunnya dan apa saja macam-macamnya. طيب مباشرة نبدأ تعلمنا في هذه الحصة قراءة البسملة بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. طيب نمضي إلى الفقرة الأولى. هناك القراءة التي نستطيع أن ننظر في هذه الشاشة yang bisa kita lihat dalam layar ini. طيب هدفنا يعني فهم القراءة واستطاع كتابة الجيدة. Jadi al-hadaf tujuan. Al-hadaf fahmul qiraah, tujuan kita belajar teks ini tuh apa? Untuk memahami fahmul qiraati, memahami bacaan. Fahmul qiraati, memahami bacaan. Al-qiraah itu bacaan. Wastita'u al-kitabah al-jaidah, dan dapat menulis tulisan yang baik. Jadi tujuan kita, kenapa kok kita itu belajar bacaan ini ya? Kita perlu membaca bacaan karena untuk memahami bacaan itu dan dapat menulis eh, tulisan yang baik nantinya. Artinya apa? Kita bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, itu adalah tujuan utamanya. Bagaimana kita itu bisa menyusun kalimat kalau kita dengan kalimat saja tidak mengenal. Nah, makanya di sini kita belajar cara menyusunnya dengan cara melihat contohnya. Nah, ini bagian dari contohnya. طيب فيمكن أن أقرأ أولا من هذه القراءة. Nah, mungkin di sini aku ya akan mencoba membacakannya terlebih dahulu. من الأول نسكن في البيت الكبير. نسكن في البيت الكبير فيه غرف، منها غرفة النوم وغرفة الأكل وغرفة الجلوس وغرفة المذاكرات، وهناك المطبخ والحمام أيضا. لكل الغرفة المنافع المتنوعة على حسب الاحتياج، كمثل ننام في غرفة النوم ونطبخ في المطبخ ونغتسل في الحمام. ننظف البيت كل يوم لنكون مرتاحا. فبهذا نتفق القول على أن بيتي جنتي. فيمكن من هذه الفقرة نحن نستطيع أن ننظر الكلمة والجمل والfi'il. Di sini kita bisa melihat bahwasanya dalam teks ini kita bisa mengetahui mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang harf. Nah, di sini aku ya sudah memberikan beberapa warna ya. Nah, coba teman-teman silakan perhatikan terhadap warna yang aku ya berikan di sini. Warna merah itu menunjukkan fi'il. Ya, setiap warna merah yang ada di sini menunjukkan fi'il. Naskunu, nanamu, natbahu, tasilu, nazifu, natafiku, itu semua itu fi'il. Nah, tapi sebelum kita itu menganalisis atau membedah kata demi kata dalam kajian kaidah bahasa Arab, aku yang ingin menjelaskan maksud dari bacaan ini itu apa. Mungkin eh hunaka yafham, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah paham. Walakin hunaka lam yafham fayumkin. Mungkin teman-teman juga ada yang belum paham. Dan ana ashrah awalan. Jadi aku yang ingin jelaskan terlebih dahulu. Naskunu fil baiti al-kabiri. Naskunu. Naskunu tadi asakan artinya apa? Sakan, Tempat tinggal. tempat tinggal. Kalau naskunu berarti artinya itu kami tinggal. Naskunu fil baitil kabiri. Kami tinggal di rumah fil baiti, di rumah al-kabir. Mana kabir? Besar. Besar. Fil baitil kabiri, di rumah yang besar. Fihi gurafun.
di dalamnya terdapat kamar-kamar, gurof. Gurof itu jamak dari gurfah. Gurafun. Minha gurfatun naumi. Di antaranya, minha gurfatun naumi. Minha gurfatun naumi. Gurfatun naumi itu artinya kamar tidur. Minha gurfatun naumi. Wa gurfatul akli. Gurfatul akli gimana? Ruang makan. Ya, gurfatul akli atau ruang makan. Ruang makan. Wa gurfatul julusi. Gurfah itu ruangan, julus itu duduk, ruang duduk. Nah, kira-kira kalau ruang duduk itu apa? Ruang duduk bisa ruang tamu, bisa ruang keluarga juga bisa. Gitu ya. Gurfatul julusi. Wa gurfatul mudzakarati. Wa gurfatul mudzakarati. Mudzakarah mana mudzakarah? Ruang belajar ya. Wa gurfatul mudzakarati. Ruang belajar. Wahuna kalimat bah. Wahuna kalimat bah. Kalimat bah bimana? Dapur. Wahuna kalimat bah. Dapur. Nah, al-matbakh itu kan dapur. Jamaknya dari dapur itu adalah matobikh. Matobikh, jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Nah, bentuk jamak dari kata dapur itu adalah matobikh. Kalau kita itu belajar dalam bahasa Inggris, bentuk jamak itu kan hanya tambahan s saja ya di akhir. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berubah katanya. Nah, perubahan ini pelajari dalam bahasa Arab dari kata matbah kemudian jadi matobikh itu berapa dalam pelajaran ilmu sorof. Nah, nanti kita akan belajar ilmu sorof. Kemudian kita lanjutkan wal hammamu. Al hammam, al hammam itu artinya dapur. Hammam itu artinya eh, kamar mandi. Jamaknya adalah hamaim. Hamaim. Kalau hammamah itu beda lagi artinya. Hammamah itu artinya burung. Nah, itu beda lagi. Nah, kita lanjutkan. Hammam itu kamar mandi. Hamaim itu jamaknya. Aidon juga. Wal hammamu aidon. Dan kamar mandi juga. Nah, kemudian likullil ghurfati likullil ghurfati manafi'ul mutanawi'atu likullil ghurfati manafi'ul mutanawi'ah. Setiap setiap ruangan likullil ghurfati setiap ruangan manafi'ul mutanawi'ah. Manfaat-manfaat yang beragam. Manafi'ul mutanawi'ah. Manfaat-manfaat yang beragam. Ala hasabil ihtiyaji sesuai kebutuhannya. Ala hasabil ihtiyaj ini satu makna ya. Ala hasabil ihtiyaj satu makna. Eh ala hasabil ihtiyaj sesuai dengan kebutuhan. Kamisli nanamu figur fatin naumi seperti kamisli seperti nanamu kita tidur. Nanamu kita tidur. Figur fatin naumi di ruang tidur. Di tempat tidur. Ruang tidur. Wanat bahu dan kita masak. Natbahu itu kita masak. Fil matbahi di dapur. Wanat bahu fil matbahi dan kita masak di dapur. Wanaktasilu fil hammami dan kita mandi di kamar mandi. Wanaktasilu fil hammami dan kita mandi. Naktasilu kita mandi fil hammami di kamar mandi. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Kita membersihkan, kita membersihkan rumah. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Agar menjadi nyaman. Linakuna murtahan. Fabihada nattafiku itu artinya menyepakati. Fabihada maka dengan ini fa itu artinya maka. Fa itu artinya apa? Bi itu artinya dengan dan hada itu artinya ini. Kalau fabihada berarti maka dengan ini. Nah, maka dengan ini natafiku natafiku kami sepakat atau kita sepakat al-qaula ala an. Al-qaul itu ungkapan ala an yang bahwasanya baiti jannati. Baiti jannati. Rumahku
surgaku. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Kata. Min hadhil qiraah mafhum, dari bacaan ini bisa dipahami ya. Nah, Siap. Oh, eh, mungkin ini yang bisa. Nah, kemudian kita mencoba sekarang itu untuk mentahlil atau menganalisis atau membedah dari bacaan ini. Nah, sekarang kita mulai dari fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja yang ditujukan dalam paragraf ini enggak semuanya kata kerja. Kata kerja adalah yang berwarna merah-merah ini. Ini kata kerja yang berwarna merah-merah ini. Nah, kemudian yang berwarna hitam itu adalah harf sama isim. Kalau isim, salah satu cirinya adalah ada alif lamnya. Baik kalau alif lamnya itu sudah isim atau eh, yang berharokatan bin itu isim. Jadi yang alif lam contohnya al-baiti, al-kabiri, gurafun, gurfatun naumi, al-matbahu, al-aklu, al-julusu. Nah, itu semuanya itu bagian dari isim. Kalau harf itu apa? Harf itu kata sambung yang menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kata satu dengan kata yang lain. Nah, itu merupakan harf. Contohnya apa? Di sini ada kata fi, ada wa, ada ala. Nah, gitu. Itu semuanya itu harf. Nah, tapi dalam apa pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai fiil ya. Tapi dari bacaan ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjut. Heeh. Nah, sebelum kita itu masuk ke pembahasan inti kita yaitu kita akan belajar tentang fiil, perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab ada beberapa fiil atau kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua secara waktu. Yang pertama adalah fi'lul madhi atau kata kerja lampau dan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu apa? Kata kerja sekarang yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Fi'lul mudhari. Nah, kemudian eh, ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari. Fi'lul madhi itu kata kerja lampau, fi'lul mudhari kalau kata kerja sekarang dan yang akan datang. Nah, kemudian ada lagi fi'lul amr. Fi'lul amr itu apa? Kata perintah. Fi'lul amri. Fi'lul amri, kata perintah. Kemudian ada lagi fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi itu kata kerja larangan. Nah, jadi kurang lebih kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi empat ya. Ada fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul amr, sama fi'lun nahi. Nah, maksudnya apa? Kalau fi'lul amr itu ya kata kerja perintah, kata kerja perintah. Kalau fi'lun nahi, kata kerja larangan, gitu ya. Nah, adapun yang kita bahas pada malam hari ini, kita akan fokus membahas fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Kita akan fokus membahas fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Baik. Nah, di sini sudah aku sertakan tabel. Teman-teman juga bisa mengakses di apa eh, PPT yang sudah aku share juga. Nah, di sini adalah al-qawaid. Kita belajar tentang ilmu sharaf atau kaidah dasar dalam bahasa Arab di sini ya. يمكن نستطيع أن نرجو من سماحتكم أن تفتحوا الميكروفون. Mungkin teman-teman sini bisa sembari mencoba. Jadi kita pelafalan belajar kaidah ini. Nah, sebelumnya akan aku jelaskan di sini. Di sini akan ada warna merah dan ada warna hijau. Ya. Nah, ini untuk mengetahui teman-teman, bahwasanya kata kerja tadi itu kan terbagi menjadi dua. Kata kerja itu kan terbagi menjadi dua antara eh, kata kerja lampau dan kata kerja sekarang atau fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya yang warna hijau ini merupakan fi'lul madhi. Fi'lul madhi ini yang warna hijau fi'lul madhi. Sedangkan yang warna merah ini adalah fi'lul mudhari. Nah, uniknya dalam bahasa Arab, ketika kita belajar bahasa Arab, itu satu kata bisa
berkembang menjadi berbagai makna dan berbagai kata juga. Nah, dalam kata kerja seperti contohnya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari ini jadi fokusnya warna merah ya. Berarti yadhabu, yaktubu, yajlisu, yaqra'u, yunazzifu. Nah, itu semuanya kita fokusnya di warna merah ini. Nah, ketika kita itu ingin mengumumkan dhahaba yadhabu, itu artinya itu pergi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita ngomongkan pergi gitu ya udah, saya pergi, kamu pergi, kita pergi, kalian pergi kan gitu. Semua itu sama gitu. Tapi dalam bahasa Arab kita ketika kita itu menunjukkan saya pergi dan kamu pergi itu bahasanya sudah beda. Bahasanya sudah berbeda. Nah, contohnya adalah dhahaba yadhhabu. Dhahabu. Kalau saya pergi. Naqul fil Arabiyah adhabu. Ana adhabu. Ana adhabu. Anta tadhabu. Anta tadhabu. Jadi diperhatikan ya teman-teman, silakan perhatikan perubahan bentuk katanya. Ini adalah asal kata yang kata kerjaan di sebelah kanan ini adalah asal kata. Asal katanya itu kata yadhabu. Tapi ketika menjadi saya pergi, maka huruf ya yang ada di depan ini menjadi huruf alif. Ana adhabu. Kalau anta tadhabu. Kalau anti tadhabina. Kalau huwa yadhabu. Kalau hiya tadhabu. Kalau nahnu nadhabu. Jadi fokus kepada perubahan huruf yang berada di awal awal kata. Kecuali dengan anti itu ada awal dan akhir dari huruf itu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang silakan teman-teman kita langsung praktek. Jadi ketika kita belajar tentang kaidah ini, tidak ada cara lain kecuali dengan menghafalnya. Jadi memang eh, ini harus dihafalkan. Kalau dihafalkan ya eh, nggak bisa gitu. Maksudnya itu bukan nggak bisa, susah nanti mempelajari di bab-bab berikutnya. Nah, sekarang kita kita baca bersama-sama. Kaifa naqul fil ard? Bagaimana kita menggunakan bahasa Arab? Saya pergi. Ana adhabu. Abu. Bisa diturukan. Ana, Ana azhabu. kalau anta, Tazhabu. anti, Tazhabi. tadhabina. Tazhabina. Huwa, Yazhabu. hiya, Tazhabu. nahnu. Nazhabu. Baik. Nastamir ila al-fi'il atsani. Kita lanjutkan kepada kata kerja yang kedua, kataba yaktubu. Kata yaktubu bermakna menulis ya. Kataba yaktubu. Baik. Ana, Aktubu. ana aktubu. Anta, Taktubu. anta taktubu. Anti, Taktubina. anti taktubina. Huwa, Yaktubu. hiya, Taktubu. hiya taktubu. Nahnu, Naktubu. naktubu. Baik. Nastamir ila al-fi'il atsalis. Jalasa yajlisu. Ana, Ajlisu. anta, Tajlisu. anti, Tajlisi. tajlisina. Huwa, Yajlisu. hiya, Tajlisu. nahnu. Najlisu. نستمر إلى الفعل الرابع. قرأ يقرأ. أنا، Akra'u. أنت، Takra'u. أنت، Takra'ini. نحن، هو، Wa yakra'u. هي، Takra'u. نحن. Nakra'u. طيب. نظف ينظف الفعل الخامس. نظف ينظف. أنا Anzofu. أنظف. Tunazwifu. أنت، Tunazwifu. أنت، Fina. هو، هي، Tunazwifu. نحن. Tunazwifu. Nunazzifu. Nazzafa yunazzifu itu artinya membersihkan. Kalau qara'a yaqra'u itu artinya
Menulis. Qara'a Ya, yaqra'u itu membaca. baca. Makanya pernah mendengar istilah ikro. Ikro. Kan ada buku kitab ikro. Nah, itu dari kata membaca ya. Membaca. Kemudian ada kata Quran. Quran. Quran itu kan bacaan gitu. Baca. Namanya Al-Quran. Dia kata qara'a. Kemudian mendengar istilah qori. Ini adalah qori. Baca. Qori. Nah, orang yang membaca. Qori. Nah, perubahan dari kata-kata tersebut itu kita pelajari dalam ilmu sorof. Seperti yang kita pelajari sekarang, kita itu belajar tentang kaidah atau lebih spesifiknya itu adalah ilmu sorof yang mempelajari perubahan kata demi kata dalam bahasa Arab. Dari kata adhabu, jadi tadhabu, jadi tadhabina itu diperdalam dalam ilmu sorof. Nah, dalam apa materi kita pada malam hari ini kita fokus membahas tentang perubahan dalam kalimat fiil. Nah, kalimat fiil. Nah, jadi kalau misal diartikan ini ya, ana adhabu, saya pergi, anta tadhabu, kamu pergi, anti tadhabina, kamu perempuan pergi. Huwa yadhabu, eh, Dia dia perempuan. laki-laki pergi. Hiya tadhabu berarti dia Perempuan. perempuan pergi. Nahnu nadhab berarti artinya kita Kita. pergi. Kata bayak tubuh itu juga sama. Kata bayak tubuh itu menulis. Kalau anak aktubu saya menulis. Kalau anta taktubu berarti artinya Kamu menulis. kamu menulis. Kalau anti taktubina, Kamu perempuan menulis. kamu perempuan menulis. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jala saya jelisu itu artinya Duduk. ajlisu bisa duduk. Bapak jelisu kamu duduk. Qoro ayat itu artinya membaca. Qoro ayat akro takra takraina yakra'u takra'u ta'nakra'u. Nazzaf yunazzifu membersihkan. Saya membersihkan. Unazzifu. Kamu membersihkan. Tunazzifu. Seperti itu. Nah, jadi seperti dalam kalimat adhabu. Adhabu ini sudah maknanya itu saya pergi. Jadi nggak perlu pakai tambahan ana. Misal saya pergi gitu. Ya bahasa Arabnya itu adhabu. Kalau pakai ana bagaimana? Ana adhabu boleh. Ana adhabu, anta tadhabu boleh. Tapi kalau semisal adhabu itu berdiri sendiri tanpa ana, itu tetap artinya itu saya pergi. Gitu ya. Mafhum ya di sini untuk perubahan-perubahan ini. Ini untuk fi'il mudhari'. Nah, bagaimana cara menyusun kita dalam sebuah kalimat? Di sini ada rumusan di atas ini, ad-dhamir plus fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' plus dhamir. Jadi kata ganti domir itu yang atasnya tabel ini ya. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu itu semuanya itu domir. Dan nama-nama orang itu domir namanya. Domir plus fi'il mudhari'. Semisal contohnya ana adhabu. Ana itu sebagai domirnya. Adhabu sebagai fi'il mudhari'nya. Ana adhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Semisal contohnya, Ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Anta tadhabu ilal ilas suki. Anta tadhabu ilas suki. Kamu berangkat ke pasar. Semisal kayak gitu. Atau bentuk yang model yang kedua itu bisa diganti fi'lul mudhari' kemudian tambah domir. Fi'lul mudhari' jadi fi'il dulu baru domir. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau nama orang misal katakanlah namanya Zainul Arifin gitu kan. Zainul Arifin duduk di majelis. Zainul Arifin duduk di majelis. Maka Zainul Arifin sebagai domirnya atau apa? Fi'lul mudhari'nya apa? Jalasa Zainul Arifin fil majlis. Jalasa jalasa Zainul Arifin fil majlis. Jadi domirnya berada di belakang namanya itu. Kata kerjanya terlebih dahulu, baru setelah itu subjeknya. Berbeda kalau di Indonesia, kita kan apa terbiasa dengan pola SPOK gitu kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, itu kita bisa mendahulukan predikatnya terlebih dahulu. Predikatnya berarti eh, seperti kalau saya makan nasi.
makan saya nasi. Nah, itu bisa kalau dalam bahasa Arab. Dan itu lebih banyak bahasa yang digunakan itu seperti itu. Jadi fiilnya dulu baru orangnya. Predikatnya terlebih dahulu baru setelah itu subjeknya. Itu bisa. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia itu kan tidak lazim seperti itu ya. Tidak familiar seperti itu. Nah, ini untuk fiil mudhari ya, bisa dipahami ya fiil mudhari. Nah, sekarang biar ada pembandingnya, aku yang sertakan di sini adalah fi'lul madhi. Nah, beda kalau fi'lul madhi. Kalau fi'lul madhi itu perubahannya ada di belakang. Kalau fi'lul mudhari itu kan perubahannya ada di depan. Nah, contohnya lah ini. Kalau fi'lul mudhari itu perubahan hurufnya itu berada di depan, ya. Kecuali anti itu depan dan belakang. Tapi kalau apa fi'il Lo. madhi itu Mari. perubahannya ada di belakang. Nah, kalau ana berarti perubahannya itu dengan menambahkan tu, kalau anta itu menambahkan ta, kalau anti itu menambahkan ti, kalau huwa itu enggak ada perubahan, kalau hia itu menambahkan tak sukun, kalau nahnu itu menambahkan na, gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nahnu dari Nadhab. kata zahaba, zahaba yadhabu. Ana Al- zahabtu, ana zahabtu. Zahabtu. Anta, Zahabta. anta zahabta, anti zahabti. Anti. Huwa zahaba, Iya. Dua zahaba. hiya zahabat, But dia dahabat. nahnu zahabna, Nah, Hmm. nahnu zahabna. nahnu dahab. Zahabna. Taib. Kataba yaktubu. Ana Kata katabtu. Katabtu. Anta Ana. katabta. Anta katabta. Kita. Anti katabti. Anti katabti. Huwa kataba. Huwa Dua zahaba. Hiya katabat. dia Iya katabat. Nahnu katabna. nahnu Nahnu tabana. katab. Jalasa yajlisu. Ana jalastu. Ana jalastu. Anta jalasta. Anta jalasta. Anti jalasti. Anti jalas. Huwa jalasa. Huwa Wajah. Hiya jalasat. Ia jalasat. Nahnu jalasna. nahnu Nahnu jalasna. Taib. Nastamir. Qara'a yaqra'u. Ana qara'tu. ana qara'tu. Anta qara'ta. Anta Anta qara'ta. Anti qara'ti. anti Anti qara'ti. Qara'ti. Huwa qara'a. huwa Huwa Hiya qara'at. huwa ya qara'at. Nahnu qara'na. nahnu Nahnu qara'na. Taib. Nazzafa yunazzifu. nadzafa yunadzif. Nazif. Ana nazzaftu. Anna nazaftu. Anta nazzafta. Anta Anta nadzaf. nazafta. Anti nazafti. Anti Anti nadzafti. nazafti. Huwa nazzafa. Huwa Huwa nazafa. Hiya nazafat. dia Ia nazafat. Nahnu nazafna. nahnu Nazaf. Taib. Hada min fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi itu perubahannya itu ada di akhir ya. Kalau fi'il mudhari itu perubahannya di depan. Nah, sekarang kita membahas tentang perubahan di akhir ini. Kalau dhahabtu berarti artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti aku telah pergi. Dhahabtu aku telah pergi. Kalau dhahabta berarti kamu telah pergi. Anti dhahabti berarti kamu perempuan telah pergi. Nah, artinya semua fi'il madhi di sini itu menandakan telah terjadi. Fi'il madhi ya. Jalastu berarti aku telah duduk. Jalasta kamu telah duduk. Qara'tu aku telah membaca.
Qara'ta, kamu telah membaca. Nah, bagaimana cara menyusun fi'il madhi ini? Cara menyusun fi'il madhi itu adalah dengan mendahulukan fi'il madhinya, setelah itu subjeknya. Jadi fi'il madhinya terlebih dahulu, setelah itu subjeknya. Contohnya adalah, semisal eh, di sini ada yang bernama Erwin semisal. Erwin telah pergi ke sekolah. Erwin telah pergi ke sekolah. Maka bahasa Arabnya zahaba Erwin. Zahaba fi'ilnya dulu, fi'il madinya. Zahaba Erwin ilal madrasati. Zahaba Erwin ilal madrasati. Nah, semisal diganti perempuan semisal eh koro al koro ats ani koro ats ani Al-Qur'an. Bu Anik membaca Al-Quran. Telah membaca Al-Quran. Qira'at Anik Al-Quran. Al-Quran sebagai objeknya. Qira'at, kenapa kok Qira'at? Karena perempuan. Tapi kalau beda, kalau semisal saya, telah membaca Al-Quran. Qara'tu Al-Qur'ana. Qara'tu Al-Qur'ana. Seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Sure. Baik. Mungkin untuk menambah pemahaman kita, kita bisa coba langsung ke tatbik. Nah ini, kira-kira kalau semisal saya menolong ibuku di dapur, kira-kira bagaimana? Nah, kaifa naqul fil Arabia? Saya menolong ibuku di dapur. Saya menolong ibuku di dapur. Kira-kira bagaimana? Nah, Menolong naqul fil Arabia nasara Ansar yansuru. Ansarul Hmm, Ansarul Gimana? ini Saya menolong Ansar ibuku di dapur. Ansarul Sur Umi ini bil fi matbah. Ah, Umi ah. Ansuru ummi fil Mat matbahi. Matbah. Ansuru ummi fil matbahi. Aisyah pergi ke rumahnya. Eh, Aisyah pergi ke rumahnya. Mana? Tadhabu Aisyah Sahabat ilal Aisyah bait. ila baitiha. Zahabat Aisyah ila baitiha. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Ya'rafu Ahmad ilal Jannati Maro. Mengenalkan, no. Mengenalkan itu kan bahasa Arabnya adalah arrofa yu'arifu. Ahmad Arrofa yu. A'rafu arifni A'rafu Ahmad Gimana? Nah, arifni mungkin ini ila aku ya. ahliha. Ahliha. A'rafu Ahmad ilal Nah, di sini adalah aku ya ceritakan di sini. Semisal yang pertama tadi apa? Saya menolong ibuku di dapur. Dari Ana fi'il mudhari'nya ana ansuru ansuru ummi fil ummi matbakhi. bil Ana matbah. ansuru ummi fil matbakhi. Kalau fi'il madhi nasartu ummi fil matbakhi. Nasartu ummi fil matbakhi. Gitu ya. Kalau fi'il mudhari' tadi ana ansuru ummi fil matbakhi. Saya menolong ibuku di dapur. Saya menolong ibuku di dapur. Nasartu ummi fil matbakhi. Aku telah menolong ibuku di dapur. Gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi apa soalnya? Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah pergi ke rumahnya. Aku fil Arabia tadhabu Tazhabu Aisyah Aisyah ila ila baitiha. baitiha. Tadhabu Aisyah ila baitiha. Kenapa pakai tadhabu? Ya karena perempuan. Wan. Tadhabu Aisyah ila baitiha. Aisyah pergi Aisyah pergi ke rumahnya. Ila baitiha. Ha ya pakai ha untuk menunjukkan rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Aisyah gitu. Ila bait karena perempuan, kalau laki-laki itu pakai hu gitu. Kemudian kalau bentuk fi'il madinya dhahabat Aisyah ila baitiha. Dhahabat Aisyah ila baitiha. Aisyah telah pergi ke rumahnya. Kemudian yu'arifuni Ahmad ila usratihi. Yu'arifuni Ahmad ila usratihi. Ahmad memperkenalkan kepadaku ke keluarganya. Yu'arifuni Ahmad
ila usratihi. Nah, itu ya. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Yu'arifuni Ahmad ila usratihi. Kalau bentuk fi'il madinya arrafani Ahmad ila usrati. Ahmad telah mengenalkanku kepada keluarganya. Gitu ya. Dan contoh ini bisa dipahami ya. Kalau semisal diganti dengan contoh lain, semisal saya belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Kaifa naqul fil Arabiyyah? Ana ata'al Udarisu Ata'allamu. ta'allamu lughatal Arabiyyah. Arabia. Ah, ana ata'allamu al-lughatal arabiyyah. Ana ata'allamu al-lughatal arabiyyah. Tayyib, mumtaz. Nah, kemudian kalau semisal diganti, saya membaca Al-Quran. Kaifa naqul fil Arabiyyah? Ana aqra'ul Qur'an. Ana akra'u Al-Quran. Tayyib, mumtaz. Al-Qur'an. Misal, kalau diganti, eh, saya belajar Al-Quran. Ana adrusul Qur'an. Al Quran. Ana adrusu Al-Quran atau A'lamu. ana ata'allamu Al-Quran juga bisa. Baik, mafhum ya dari cara membuat ini. Nah, nanti setelah ini akan aku ya berikan contoh yang lain. Nah, di sini adalah bagian dari mufradat atau kosakata yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Nah, setelah ini akan aku ya kirimkan kuis untuk malam hari ini. Nah, silakan teman-teman bisa dikerjakan untuk kuis yang akan aku ya kirimkan setelah ini. Nah, tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini terkait dengan pembelajaran kita tentang fiil dan tentang sakat? Ada aku ya. Gimana? Eh, kalau apa perbedaannya eh, huruf yang di akhir hu dan hi, misalkan baitihi atau baituhu misalnya. Berarti lebih ke hu sama ha ya? Ya, Baik, apa fungsinya hi sama hu baik. Jadi, kepada dia itu apa? Itu maksudnya dia. Makasih. baik. Hadis ini, hadis ini adalah bagian dari domir juga, kata ganti juga yang mengartikan orang. Jadi semisal ila baitiha. Baitiha di sini itu artinya tuh rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Aisyah. Aisyah ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kalau perempuan maka menggunakan ha. Ah, Tapi kalau Ahmad, Ahmad ini kan laki-laki. Kalau laki-laki menggunakan kata hu. Hu. Tapi di sini kenapa kok i? Karena ada ila. Ila ini merupakan harfu jar. Setelah kata ila itu pasti berharokat kasroh. Setelah kata ila itu pasti kasroh. Fi juga sama. Fi ila ala. Jadi kalau semisal teman-teman di sini baca Quran saja ketemu huruf ila kemudian kok nggak kasroh berarti bisa dipastikan salah bacanya. Entah itu ngantuk atau apa gitu. Bismillah. Setelah kata bi juga pasti kasrah. Makanya bismi bukan bismu. Bismullah salah. Bismillah. Bismillah. Sama kayak setelah kata li itu pasti kasrah juga. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Itu sama dengan kata ilah. Nah, ini kan setelah kata ilah di sini kenapa aku nggak kasroh? Nah, yang kasroh ini T-nya ini kan ini sebetulnya itu pisah kayak gini ya. Hmm. Itu pisah. Tapi karena di sini masih ada sangkut pautnya ila bait ya rumahnya kalau kita bahasa Indonesia rumahnya itu kan kita tulis kalau di bahasa Indonesia kan nyambung ya sama di bahasa Arab itu juga disambung ila baitiha. Tapi kalau untuk hu, harusnya ini kan hu bacanya itu. Namun dalam konteks ini kita bacanya hi karena mengikuti huruf sebelumnya.
ila usratihi gitu. Sama dengan kayak kita itu mendoakan orang ketika kita itu apa habis sholat gitu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, hu di sini itu artinya itu dia laki-laki. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunlah dosa-dosanya. Nya itu kan laki-laki. Dia laki-laki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau perempuan diganti. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, seperti itu. Mafhum ya di sini? Hmm. Ah, Ya, ya, masih bingung? ya. Oh, sudah Masih bisa gue. masih Mm-mm. fiil madi sama fiil mudorenya ahi. Bagaimana? Kayak Oh, tadi kata-kata wa'afihi ada hi tapi wa'fu anha. ah, ah. Nah, itu Jadi, kenapa ya? Hmm. jadi gini, ketika kita membahas tentang ha sama perbedaan ha sama hu. Jadi kita sekarang nggak bahas tentang ilahnya dulu ya. Kita bahas tentang baituha. Jadi aslinya harokat dalam bahasa Arab itu seperti ini. Baituha dan ini adalah usrotuhu. Nah, awalnya adalah seperti ini dalam bahasa Arab itu. Hmm. Oke. Ini ada dua kata di sini. Ada dua kata. Yang pertama usrotun, kemudian dengan baitun. Nah, istilah bait itu kan artinya rumah. Usrotun itu artinya keluarga. Nah, Hmm. ketika rumah ini digandengkan dengan kepemilikan orang, maka dia memiliki kata imbuhan. Imbuhan itu apa? Misal kalau kita itu contohnya kalau di bahasa Indonesia itu rumahnya atau Hmm. bukunya atau penanya, jam tangannya. Nah, nya Hmm. di sini kan punya makna kepemilikan kepada seseorang, gitu kan? Nah, sama dalam bahasa Arab, kepemilikan itu diibaratkan dengan istilah ha. Itu untuk menunjukkan kepemilikan dia perempuan. Tapi kalau kepemilikannya itu untuk laki-laki, itu menggunakan kata hu. Kalau kepemilikannya itu aku, semisal rumahku gitu ya, rumahku, maka ditambah dengan imbuhan ya. Kemarin kita sudah belajar kan, usrati, abi, ummi. Nah, kalau kepemilikannya itu berupa aku, itu maka ditambah dengan huruf ya, baiti, baiti, rumahku, baiti, rumahku, usroti, keluargaku, usroti, Hmm. keluargaku. Nah, tapi sekarang kalau konteksnya itu keluarganya dia laki-laki, maka menjadi usrotuhu, Ah, Ausratuhu laki-laki. usrotuhu, hu gitu ya. Sama dengan contohnya kayak kolamuhu, penanya dia laki-laki. Atau kalau dalam doa itu ya Allahumma gfir lahu, Allah. lahu, lahu itu adalah Allahumma gfir, fir, ampunilah lahu. Lahu itu apa? Kepemilikannya. Kepemilikan apa? Dosa-dosanya. Hmm. Dosa-dosa miliknya. Itu artinya. Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa miliknya. Miliknya siapa? Hmm. Miliknya dia laki-laki. Ya siapa? Entah itu Ahmad, Paico atau siapa gitu kan ya. Nah, itu untuk usrotuhu. Hu. Kalau perempuan, maka dibanti dengan domir ha. Ha. Baitiha. Baituha. Baituha, rumahnya. Nya siapa? Perempuan. Baituha, gitu ya. Nah, sekarang kayak sama Allahumma gfir laha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dia perempuan. Allahumma gfir laha. Kalau semisal rumah kita, maka kata gantinya itu dengan tambahan na. Baituna, baituna. Makanya kalau kita itu sering menggunakan domirna itu ketika doa kunut biasanya Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami. Allahumma hdina atau Allahumma gfir lana. Nah, itu lana, kita atau kami. Sama dengan baituna. Kalau perempuan itu dengarkan kata ha gitu ya. Nah, sekarang
kita bahas tentang ila. Ila itu bukan harfu jar namanya. Harfu jar itu adalah harf atau kata dalam bahasa Arab yang mengakibatkan kata setelahnya yang berupa isim itu berharokat kasroh. Aku ya ulang lagi, ila setiap setelah kata ila atau harfu jar, semua harfu jar itu ada banyak. Kayak ala, fauqa, tahta, amama, amama di depan, tahta di bawah, ala di atas, fauqa di atas, ila ke mana, kemudian fi di dalam gitu kan ya. Semua kata harfu jar itu menyebabkan kalimat setelahnya itu harus berharokat kasroh. Nah, dalam konteks ini adalah baitun. Nah, karena di sini adalah baitun, maka ketika kemasukan huruf ila, ada kata ila di sini, maka di sini I. kata baitun di sini menjadi kata baiti. Ya, jadi kata baiti. Nah, ditambah dengan ha menjadi baitiha. Baitiha. Nah, sama juga dengan usroh. Usroh. Usrotun ketika ada ilah, makanya usroti. Nah, tapi di sini tidak baca ila usrotihu, tapi menjadi ula usrotihi. Ila isrotihi. Ila Isrotihi. usrotihi. Jadi hak di sini untuk mengikuti sebelumnya. Tapi kalau ha di sini itu tidak mengikuti isim yang digandengnya. Sama dengan ha di sini sama kasusnya dengan kalau kita nahnu kan tambahnya adalah na seperti ini. Hmm. Baitina, Hmm. baitina, bukan baitini. Bacaan di sini baitina ya, bukan baitini. Kalau baitini salah, baitina gitu. Hmm. Bukan juga baituna, bukan baitina ya. Baitina, ila baitina karena ada ila. Tapi kalau ilanya Hmm. nggak ada, maka baituna yang benar. Oke. Paham Ya, ya? ya, ya. Mafhum. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang bertanya tadi kan masih bingung perbedaan fi'il mudhari dan fi'il madhi. Nah, singkatnya itu seperti ini. Kalau fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja sekarang. Kata fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sekarang. Nah, Nah, kalau semisal kita itu contohkan fi'il mudhari, itu kan kata kerja menunjukkan sekarang. Sekarang atau yang akan oh, datang. akan datang. Atau yang akan datang. Ini aku akan berikan eh, contoh yang sering kita praktekkan sehari-hari. Artinya aku ya mengambil contoh bacaan sholat semisal. Nah, kita ambil contoh yang fi'il mudhari terlebih dahulu. Nah, coba sambil dipikirkan bahwasanya fi'il mudhari adalah kata kerja yang mengartikan waktu sekarang. Nah, contohnya di sini adalah kata usolli. 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 Nah, usolli ini merupakan kata kerja fi'il yang mengartikan saya sholat. Saya sholat. Dia termasuk fi'il mudhari. Dia termasuk fi'il mudhari. Kata kerja sekarang. Nah, kira-kira kalau kita itu sholat, itu kan kita melakukannya pada saat itu juga kan ya. Usolli faradul maghribi salasa raka'atin. Nah, gitu kan. Usolli. Usolli. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Eh, Aktubu. contoh yang lain. Semisal apa? Ya udah coba usolli aja. Nah, contoh yang lain ketika ada di fi'il madhi. Ketika kita belajar fi'il madhi itu kan identik dengan kata kerja lampau. Nah, ketika kita niat itu kan kita niatnya itu sebelum kita itu melakukan, kita kan sudah niat duluan. Contohnya adalah nawaitu. Nawaitu Sorry. dari kata nawayanwi. Nawaitu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Nah, tu di sini kan memaknai aku berniat. Nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla. Gitu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgari. Nah, sama. Ini adalah contohnya adalah dalam konteks salat kita. Madi.
Dalam konteks fi'il madhi atau dalam ibadah kita sehari-hari kita sering lafadzkan nawa, itu udah kata nawa yanwi itu berniat. Kalau nawa itu berarti aku telah berniat. Aku telah berniat. Kalau usolli aku sholat gitu ya. Usolli aku sedang sholat. Usolli fardal maghribi. Nah, seperti itu. Mafhum ya di sini. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, teman-teman bisa mencoba kuis yang aku ya bagikan itu, kuis yang ketiga. Nah, teman-teman silahkan mencoba untuk kuisnya. Apabila nanti ada pertanyaan yang belum bisa dipahami dari pembahasan kita pada malam hari ini, bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Nah, ini bagi aku ya, ini adalah hal terpenting dalam belajar bahasa Arab itu adalah dalam ilmu ini, ilmu sorof. Jadi sebenarnya itu ini bagian dari kecil saja, pengenalan dasar saja. Karena nanti akan ada pengembangan-pengembangan yang lebih luas lagi. Semisal bagaimana kita itu melafatkan untuk kalian, orang yang banyak, orang yang berdua. Nah, itu ada bahasanya sendiri-sendiri. Namun di sini yang kita pelajari adalah bahasa secara umumnya terlebih dahulu sebagai pengenalan dasar kita. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih mendalam lagi terkait bagaimana kita itu menyusun pola-pola kalimat dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, mungkin dari konteks ini bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Mungkin kita bisa cukupkan untuk belajar kita pada malam hari ini. Waktu sudah malam. Semoga kita senantiasa dimakan oleh Allah kesehatan dan bisa bertemu kembali di esok hari. Ayah nakhtatim ta'alumana fi hadhihi laila bikrati alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك Barakallahu أشهد أن bika. لا إله إلا Wa أنت la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا على اهتمامكم ونرجو التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.